Halo, bertemu kembali dengan pelatihan digital kewirausahaan Pisang Crispy. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ketujuh, akan dibahas mengenai logistik, tips dan trik pengantaran, khususnya pengantaran makanan Pisang Crispy. Dengan saya sebagai pembicara, yakni Niken Dwi Sofiatul Umah. Untuk memahami materi pada pertemuan kali ini, simaklah dengan seksama. Nah, di sini akan dipaparkan mengenai materi apa saja yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ketujuh. Yang pertama ada tips dan trik pengantaran, khususnya pengantaran makanan pisang crispy. Kemudian yang kedua ada faktor-faktor menggunakan aplikasi OFD atau online food delivery seperti GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food. Kemudian yang ketiga adalah kelebihan dan juga kelemahan OFD tersebut. Oke, baik. Di sini kita memasuki materi yang pertama, yaitu tips dan trik pengantaran, khususnya pengantaran makanan pisang crispy. Yang pertama adalah pengenalan pisang crispy dalam logistik. Pisang crispy ini merupakan salah satu produk makanan yang populer akhir-akhir ini bagi baik itu kalangan remaja maupun kalangan anak-anak. Dengan cita rasa yang manis dan juga gurih, serta pisang crispy ini membutuhkan pengantaran yang efisien agar tetap segar dan juga renyah saat sampai ke tangan konsumen. Jadi di sini harus diperhatikan dengan baik dalam pengantaran pisang crispy ini ya kepada konsumen agar tetap terjaga kerenyahannya dan juga kesegarannya. Kemudian yang kedua adalah persiapan pisang crispy untuk pengantaran. Nah, sebelum pengiriman, pisang crispy ini dipastikan telah diproses dan juga dikemas dengan baik. Hal ini termasuk penggunaan bahan kemasan yang sesuai dan penanganan yang higienis. Dengan ini maksudnya adalah pisang crispy ini harus melalui proses pengemasan dan juga proses pembuatan yang dilakukan dengan penanganan yang higienis dan tidak boleh main-main kebersihannya. Untuk tips dan trik pengantaran yang ketiga adalah dengan pengemasan yang tepat. Untuk pengemasan pisang crispy ini sendiri harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti faktor kelembapan udara dan juga kerusakan fisik. Jadi harus diperhatikan ya kelembapan udara dan juga segi fisik pisang crispy tersebut ataupun dari segi pengemasannya. Dari kemasan yang digunakan ini harus dicek dengan baik agar tidak ada kerusakan fisik apapun yang dapat menyebabkan pisang crispy ini cepat basi. Nah, di sini itu disarankan untuk menggunakan kemasan yang kokoh dan tahan terhadap benturan agar produk tetap utuh selama pengiriman ataupun produk ini tidak tercecer-cecer ya sampai ke tangan konsumen. Untuk berikutnya yaitu pengaturan suhu. Nah, di sini juga sangat penting dalam menjaga suhu pisang crispy selama pengiriman dengan tujuan agar tetap segar dan juga renyah sampai ke tangan konsumen. Nah, disarankan juga di sini untuk menggunakan kotak termal atau sistem pengatur suhu yang sesuai untuk menghindari perubahan kualitas produk atau si pisang crispy tersebut. Nah, untuk tips dan trik pengantaran yang kelima adalah pengiriman yang cepat dan juga tepat waktu. Karena berhubung pisang crispy ini memiliki umur simpan yang terbatas, maka dari itu sangat penting
penting untuk diperhatikan dalam pengirimannya ya. Pengiriman yang cepat dan juga tepat waktu. Itu yang harus diperhatikan. Nah, dengan itu kita bisa merencanakan rute pengiriman dengan efisien dan juga bisa memastikan koordinasi yang baik dengan pihak kurir. Kemudian, tips dan trik pengantaran yang terakhir adalah komunikasi dengan pelanggan. Kita bisa memberikan informasi yang jelas mengenai estimasi waktu pengiriman. Juga bisa memberikan pembaruan secara berkala kepada pelanggan ataupun konsumen kita dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan mereka. Jadi mereka bisa percayakan pengiriman kepada kita karena biasanya konsumen ingin barang ataupun produk yang dipesannya itu cepat-cepat sampai. Jadi kita harus memberikan pembaruan secara berkala di mana lokasi dari si produk tersebut. Oke, baik. Di sini akan dilanjutkan untuk materi kedua, yaitu faktor-faktor menggunakan aplikasi layanan OFD atau yang kita kenal dengan online food delivery. Nah, ada beberapa faktor ya yang bisa diperhatikan, seperti yang pertama adalah niat perilaku konsumen. Niat perilaku konsumen ini adalah studi mengenai bagaimana seseorang ini memutuskan untuk menggunakan ataupun memberi, membuang barang atau jasa, serta ide dan pengalaman untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, niat perilaku konsumen ini mengacu pada kemungkinan seorang konsumen berlangganan dengan produk dari kita dan menggunakan jasa OFD atau online food delivery di masa depan ataupun akan berlangganan seterusnya ya. Kemudian faktor yang kedua adalah persepsi penggunaan kemudahan. Nah, dalam pemilihan OFD ini harus memiliki sisi untuk dapat memudahkan baik untuk konsumen maupun bagi penjual itu sendiri dalam menggunakan aplikasinya. Jadi, kita tuh harus memilih aplikasi layanan OFD yang mudah dalam pengaplikasiannya, tidak ribet dan tombol-tombol navigasinya juga sangat mudah dipahami ya. Sehingga tidak memberikan kesusahan kepada kita sebagai penjual maupun sebagai konsumen yang akan membeli produk kita. Untuk ketiga faktornya adalah kualitas layanan. Nah, kualitas layanan yang diberikan dari jasa OFD ini sangat penting untuk bisa diperhatikan ya. Alasannya adalah karena layanan secara langsung yang diberikan kepada konsumen ataupun pelanggan akan mempengaruhi niat mereka untuk membeli lagi produk dan menggunakan kembali jasa OFD tersebut. Oke, baik. Kemudian faktor yang ketiga adalah privasi dan keamanan. Kita harus menggunakan jasa OFD yang sudah teruji dalam privasi dan juga keamanannya. Ini itu akan bisa mendorong konsumen untuk terus berlangganan. Nah, karena makin maraknya berita mengenai publikasi tentang pelanggaran data pribadi seperti nama, nomor telepon, alamat surat, rekening bank, alamat email, kata sandi, dan juga sebagainya, oleh perusahaan-perusahaan terkenal membuat konsumen ini semakin merasa tidak aman tentang bagaimana dan di mana informasi pribadi mereka digunakan selama transaksi online. Oleh karena itu, kita seperti yang sudah dikatakan tadi, hendaknya dalam pengantaran ini memastikan menggunakan OFD yang sudah teruji akan privasi dan juga keamanannya, sehingga bisa mendorong konsumen untuk terus berlangganan. Nah, untuk faktor yang
faktor yang kelima adalah orientasi penghematan waktu. Nah, dalam memilih OFD ini yang dalam pelayanannya itu cekatan dan tidak terlalu lama sehingga dapat menghemat waktu ya. Karena pisang crispy ini memiliki masa simpan yang amat sangat singkat. Jadi kita harus memilih OFD dengan orientasi penghematan waktu, dengan pelayanannya dan pengantarannya yang cekatan dan juga cepat. Untuk faktor-faktor menggunakan aplikasi layanan OFD yang terakhir adalah faktor metode pembayaran. Dikarenakan konsumen memiliki berbagai karakteristik ataupun terdiri dari berbagai karakteristik, maka kita diharapkan dalam memilih OFD ini yang bisa menyediakan berbagai macam metode pembayaran secara lengkap. Hal ini karena biasanya konsumen ingin melakukan pembayaran secara langsung atau biasa dengan yang kita sebut dengan COD, serta membayar dengan mentransfer melalui bank dan juga menggunakan Pay yang tersedia di platform belanja online tersebut. Oke, kita lanjutkan untuk materi ketiga adalah kelebihan dan kelemahan layanan OFD atau Online Food Delivery. Penggunaan OFD yang marak digunakan dalam pengantaran makanan kepada konsumen ada kalanya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, layanan aplikasi OFD yang sering sekali digunakan oleh konsumen, khususnya konsumen di Indonesia adalah GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood. Untuk berikutnya akan dijelaskan mengenai beberapa kelebihan dan juga kekurangan dalam menggunakan ketiga aplikasi tersebut. Untuk kelebihan dari aplikasi layanan OFD, yang pertama adalah ongkos antar lebih murah. Nah, dengan mendaftarkan usaha yang kita punya di GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood, maka kita tidak perlu lagi merasa khawatir akan ongkos antarnya. Dikarenakan terkadang dalam platform-platform tersebut, yaitu GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, disediakan berbagai promo untuk ongkos antarnya. Kemudian yang kedua adalah menjangkau konsumen lebih luas. Dengan kita bermitra pada aplikasi Gojek dan menggunakan fitur GoFood atau GoBiz misalnya, secara otomatis akan dibantu dalam menjangkau para konsumen secara luas karena terdapat ratusan ribu driver ojek online yang siap untuk bisa mengantarkan makanan dan minuman kepada pelanggan ataupun konsumen. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak memerlukan kurir sendiri. Hal lain yang menjadi kelebihan penggunaan GoFood ataupun GrabFood dan juga ShopeeFood ini, kita tidak memerlukan kurir antar sendiri. Hal ini disebabkan para driver dari platform tersebut ini siap kapan saja dalam melayani para pelanggan dan penggunanya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan aplikasi yang mudah bagi penjual ataupun pedagang seperti kita dan pelanggan ataupun konsumen karena dilengkapi dengan berbagai fitur yang makin membantu dalam menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Setelah tadi dipaparkan mengenai kelebihan dari menggunakan aplikasi layanan OFD, di sini akan dipaparkan pula mengenai kelemahan dari penggunaan aplikasi layanan OFD tersebut. Yang pertama adalah adanya potongan komisi. Nah, kita sebagai partner akan dipotong
komisinya oleh pihak aplikasi sebesar 20%. Ini berlaku untuk aplikasi GoFood. Nah, kemudian yang kedua adalah pembayaran tidak real time. Artinya, pembayaran akan diakumulasikan setiap harinya. Kemudian, keesokan harinya baru akan ditransfer oleh pihak aplikasi. Dengan kata lain, uang akan diputar terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah pengemasan yang tidak cocok. Pengemasan produk dan jenis produk tidak cocok bagi perjalanan yang memakan waktu lama, seperti pisang crispy yang kita kelola, yang akan kita kelola ini mungkin tidak cocok untuk perjalanan yang memakan waktu yang lama, sehingga mungkin konsumennya akan dilihat dulu seberapa jauh jaraknya dengan kita. Oke, baik, telah usai pemaparan materi mengenai logistik, tips dan trik pengantaran makanan, khususnya makanan pisang crispy, pada pertemuan ketujuh ini di dalam pelatihan digital kewirausahaan pisang crispy. Nah, semoga tips dan trik serta faktor yang perlu diperhatikan ini bisa Anda sekalian pahami dan terapkan dalam melakukan kewirausahaan pisang crispy nantinya, dan juga bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan sukses selalu.